Yang mengadu domba kita itu politik. Kakak dengan adik saja bisa membunuh karena politik. Jadi disinilah sastra itu sebagai bagian penting dari budaya itu mengandung nilai-nilai yang menuju bagaimana kehidupan di dunia ini menjadi sangat nikmat. Kehidupan di dunia ini menjadi sesuatu yang menyenangkan. Jadi sebenarnya buku tentang Bugis saja yang Mata Badik Mata Puisi itu terbitan tahun 2012 kali di launching di Geraha Pena. Itu sebenarnya sebelum itu tahun 86 saya sudah menulis puisi berlayar di Pamor Badek. Jadi Bugis yang budaya ada pada berlayar di Pamor Badek, tapi Bugis yang spiritual itu ada pada puisi Mata Badik Mata Puisi. Jadi ketika saya sampai ke Tanah Bugis tahun 86 ada pertemuan sastrawan Asia Tenggara di Universitas Hasanuddin bersama dengan Pak Andi Makmur Maka ini, saya menemukan kan dalam badik itu ada bulatan-bulatan tekstur itu yang disebut pamor, kata orang Jawa, kata orang Bugis pamorro. Mungkin ya, kata orang Bugis pamorro. Pamor, jadi tekstur pada badik itu, pada keris. Itu saya menulis ya, bahwa hanya sejengkal pamor badik, tapi tak kunjung selesai aku layar. Jadi tidak selesai yang namanya keindahan Bugis itu. Jadi saya waktu itu mengalami ekstase, jadi melihat tenun sengkang saja itu sudah gemetar saya, merasa keindahan. Maka mengalirlah puisi berlayar di Pamor Badek yang diterbitkan oleh Habibie Center waktu itu, yang terbitkan Pak Andi Makmur Maka. Jadi itulah bapak-bapak, ibu-ibu dan adik mahasiswa itu tentang pentingnya bahasa dalam kehidupan. Kalau tidak ada bahasa, kita kan tidak bisa berkomunikasi. Tapi komunikasi yang indah itu harus menggunakan sastra. Dan sastra itu membuat kita menjadi akrab. Sama adik-adik mahasiswa, aku tanya sekarang sama kamu, tahu kamu bedanya Garuda dengan kamu? Tahu? Tidak. Hah? Tahu? Ingin jawaban yang puitis? Ya. Kalau Garuda cukup di dadaku, tapi kamu yang dalam hatiku. Jadi walaupun ada keponakan saya tidak malu ya. Waktu muda saya itu, ketika saya jatuh cinta, saya tidak mengatakan anak uhibbuki sebagai orang pesantren. Saya tidak mengatakan I love you. Berbeda kalau yang dikatakan izinkan aku mencium sebutir debu yang melekat di ujung sepatu. Lain dan lain. Disinilah kekuatan sastra. Bung Karno itu pinter ya. Dia banyak menggunakan kemampuan bersastra di dalam berorasi. Sehingga Bung Karno ini walaupun sehebat itu, Bung Karno ini masih mengambil inspirasi dari Khairil Anwar. Waktu itu Bung Karno berumur 64 tahun. Dia mengutip puisinya Khairil Anwar yang ditulis oleh Khairil Anwar dalam umur 22 tahun. Khairil Anwar menulis puisi Aku itu dalam umur 22 tahun.
Tapi itu dikutip oleh Bung Karno. Khairil Anwar kan mengatakan, kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang kan merayu, tidak juga kau tak perlu seduh segan itu. Aku ini binatang jalan, dari kumpulannya terbuang, biar peluru menembus kulitku, aku tetap meradang, menerjang, luka dan bisa ku bawa berlari. Khairil hanya luka dan bisa ku bawa berlari. Tapi orang Bugis lebih dari itu, dan itu ditulis oleh orang Bugis sekitar 400 tahun yang lalu. Sudah menulis puisi kakek moyang kita yang di Bugis itu. Apa katanya? Purak babarak sompokku, purak tangkisi gulik, kulit birangi telang nato hali. Jadi kalau layar sudah ku kembangkan, kemudi erat ku pegang, walaupun perahu akan tenggelam, pantang aku surut kembali. Itu ditulis oleh nenek moyang kita di Bugis 400 tahun yang lalu. Dan akhirnya baru nulis 4 tahun 42. Mana yang lebih dulu? Mana yang lebih energik? Khairil Anwar atau orang Bugis? Sudah saya sampaikan di Medan. Jadi di sini itu orang mampu membaca alam, dan alam itu diidentifikasikan dengan kehidupan dirinya dan cara-cara memberi solusi dalam kehidupan dengan cara yang rasional, bahkan yang supra rasional. Nah, halnya Bung Karno yang mengagumi Khairil itu, Bung Karno ketika mengucapkan pidato tahun Vivere Fricoloso 17 Agustus 1964, Bung Karno mengatakan begini. Ini pertama, bahwa Bung Karno itu suka sastra. Yang kedua, Bung Karno menggunakan sastra sebagai alat untuk untuk berkomunikasi dengan umat secara intens, dengan audiens secara intens. Bung Karno menggunakan sastra, yaitu menggunakan puisinya Khairil. Padahal Bung Karno umur 64 itu dia harus cari dari Khairil. Ada yang ditulis oleh Khairil dalam umur 22 tahun. Apa kata Bung Karno? Bung Karno ya tidak kalah dengan Rendra baca puisi. Kata Bung Karno, saudara-saudara sebangsa setanah air, salah seorang penyair kita, Khairil Anwar namanya, mengatakan, aku mau hidup 1000 tahun lagi. Aku kagum kepada kalimat ini, saudara. Soekarno juga ingin hidup 1000 tahun, tapi mana mungkin, 100 tahun saja belum mungkin. Walaupun demikian, cita-cita kemerdekaan yang kutanamkan di hati rakyatku, di hati bangsaku, hakul yakin akan hidup sampai 1000 tahun. Jadi itu menunjukkan bahwa sastra itu bisa menjadi inspirasi bagi para pemimpin. Untuk apa? Untuk menjalin komunikasi yang intensif, sehingga dia bisa menyampaikan gagasan, bukan hanya gagasan intelektualnya, tapi gagasan getar batinnya, cintanya kepada tanah air, kepada para pendengar, kepada para audiens. Di sini ketika sastra ditinggalkan, ketika sastra diremehkan, bisa mungkin kata-kata itu yang keluar adalah kata-kata yang biasa saja, bahkan mungkin kata-kata yang menyakitkan. Jadi kalau kembali kepada Ati Majinong, ketika orang mengucapkan kata-kata kotor, kata-kata kasar, kata-kata menyakitkan, itu bertanda hatinya tidak dekat dengan Tuhan, hatinya tidak dekat dengan Allah. Kenapa kok tidak pemikiran-pemikiran yang seperti ini? Jadi menggabungkan, mensinergikan psikologi dengan sastra, itu supaya kita tahu kesalahan-kesalahan apa yang diucapkan oleh para tokoh-tokoh kita. Itu karena itu tidak mustahil ya. Orang Wajo, ada yang dari Wajo di sini. Siapa yang dari Wajo? Ada lagu yang namanya Bulu Alauna Tempe. Dia menggunakan
Dia menggunakan idiom-idiom kelautan, idiom perahu. Jadi ada yang mengatakan muimai gak pak bisa nabongo polo pinang tiawak nalura. Kalau kita terjemahkan, walaupun bagus perahunya, banyak dan kuat pendayungnya, tapi bodoh nahkodanya, tak mau aku jadi penumpang. Ya, sudah saya sampaikan sama Anies Baswedan juga. Ini orang Buddhis itu memilih pemimpin yang kira-kira tidak membawa perahunya untuk menabrak karang. Jadi ini sebenarnya bagaimana kalau ini hilang? Lantas apa yang menjadi pedoman kita pada saat yang akan datang? Padahal sebagian dari karya-karya ulama-ulama Buddhis ini atau sastrawan-sastrawan Buddhis itu sebenarnya masih relevan untuk zaman yang akan datang. Dan ini sudah mulai ada penelitian dari ATL namanya, Asosiasi Tradisi Lisan, yang sekarang sudah mulai mengadakan penelitian mulai dari Ilaga Libu sampai kepada Papasan, Papasan. Ya. Jadi itulah. Sekarang sudah mulai oleh BPIP pusat, gotong royong itu sudah dikaitkan dengan sifat tahu. Mungkin sifat tokoh musyawarah itu bisa tudang si puluh kan gitu. Dan itu istilahnya jangan sampai hilang. Karena itu kekayaan yang dibuat oleh nenek moyang kita di sini sebagai sebuah identitas. Ada sebuah cerita menarik. Tegur kalau waktu saya sudah mau habis. Ya, masuk. Ada sebuah cerita yang menarik ya tentang atavisme ini, tentang nilai-nilai lama yang kemudian tiba-tiba muncul pada saat yang akan datang itu. Dan kita sedih juga kalau sudah tidak ada munculnya budaya-budaya tua itu. Sebagaimana kata adil. Kalau itu mau dihilangkan, apa gantinya kata adil? Ada. Ibarat saja kata adil itu nggak ada. Yang namanya justice itu bukan adil, hukum. Tapi di sini kita dapatkan ada temekianan, temekepo. Hukum tidak mengenal anak, tidak mengenal cucu. Itu dibiasakan. Dan itu sama dengan yang diucapkan Rasulullah 1400 tahun yang lalu ketika orang minta keringanan kepada Rasulullah karena berbuat sesuatu yang salah. Rasulullah mengatakan lau syarakat Fatimah bintu Muhammad laqata'tu yadaha. Kalau mencuri Fatimah anaknya Muhammad tetap dipotong tangan. Jadi itu sastra itu sangat dibutuhkan kita untuk menjalin hubungan yang indah, hubungan yang santun antara yang satu dengan yang lain. Cobalah kita tentang hormatnya kita kepada orang tua saja. Kita ketika dibentuk dalam bentuk pantun seperti yang dibikin oleh Pak Dekan tadi itu. Misalnya ada kata-kata buah kemumu, buah tomat di atas nyiru coba letakkan. Kalau ilmu ingin manfaat, hormati guru sebagai pahlawan. Setuju adik-adik? Iya. Jadi sebab juga dijelaskan bahwa orang yang tidak hormat kepada guru itu secara adabiah, hormat itu berbahaya. Paling tidak akan menemukan 3 kerugian orang yang berani kepada guru. Kerugiannya apa? Yang pertama, ilmunya tidak akan manfaat. Yang kedua, orang yang berani kepada guru itu kalau ngomong orang malas untuk mendengarkan karena lidahnya sudah tumpul. Jadi hati-hati kalau berani kepada guru, itu bicaranya sudah tidak akan didengarkan oleh orang. Yang ketiga, dia akan su'ul hatimah, matinya akan mati dalam keadaan jelek.
Sementara jadi adik-adik, saya agak berbeda dengan lagu itu, tapi tidak menentang. Kalau Pak Rektor kita kan sudah sampai menentang takdir. Nah, saya tidak. Itu kan dalam lagu himne guru itu yang namanya guru pahlawan tanpa tanda jasa. Saya tidak. Guru itu pahlawan yang harus saya beri tanda jasa. Ternyata ada guru saya namanya Muhammad Ali, umurnya 94 tahun masih hidup. Saya lukis beliau karena saya melukis. Saya melukis, dia sampai menteri-menteri pesan kepada saya. Tadi rektor, Pak Rektor. Saya lukis, guru saya persembahkan kepada beliau. Apa ini? Tanda apa? Tanda jasa Pak untuk Bapak. Jadi sebenarnya tanda jasa itu perlu, ya. Karena guru itu perlu dihormati. Sebagai laporan sama Pak Dekan, kemarin IAIN Purwokerto itu kan berubah menjadi UIN kan, menjadi UIN Saifuddin Zuhri. Kemudian rektornya Pak Dr. Rakib itu, dia minta logo sama saya, Pak Kiai, bisa dibikinkan logo. Bukan hanya logo, himne dengan marsnya pun saya bisa bikin. Betul ya? Betul. Saya bikinkan himnenya itu, saya mencoba berlawanan dengan yang tren di Indonesia. Kalau guru tanpa tanda jasa, justru guru itu, dosen itu harus diberi tanda jasa. Supaya tidak terlalu panjang, saya ambil refrainnya saja dari himnenya UIN Saifuddin Zuhri Purwokerto. Jadi begini bunyinya. Alma mater, kehormatan kami. Setuju? Adik-adik, alma mater, kehormatan kami. Setuju? Senyum dosen wangi di hati kami. Luar biasa ya. Tidak ada lagu itu, yang ada lagu himnenya perguruan tinggi ya, yang menyebut dosen. Tapi UIN Purwokerto sudah menyebut alma mater, kehormatan kami. Senyum dosen wangi di hati kami. Aku harap adik-adikku ini anggaplah senyum dosen itu adalah bunga ya. Kalau perlu ucapkan kepada dosenku, kalau mendung hitam sudah di atas kepala, jangan larang hujan turun ke bumi. Kalau angin bertiup dengan kencangnya, jangan larang daun-daun kering berguguran. Kalau senyummu dosenku selalu mekar laksana bunga melati dalam hatiku, jangan larang aku akan tetap setia, hormat dan rindu kepadamu. Akhirnya sebentar dulu saya pakai puisi singkat ya. Pohon durian berbuah kedondong, sekian dulu dong. Terima kasih banyak. Nampaknya keindahan yang menjadi sumber segala keindahan yang keluar dan terekspresikan menjadi puisi dan menjadi kata-kata indah.